Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada kita pada pagi hari ini dirangkaikan dengan Hansi. Pelayan firman pada hari ini adalah hamba Tuhan Arnold Nyawa Sarjana Teologia. Bersama seluruh majelis jemaat Efata GKST Palu mengucapkan selamat datang dalam kebaktian pada hari ini. Pada seluruh warga jemaat dan secara khusus pada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini beri kekuatan hidup percaya kepada kita. Kita akan membacakan pujian berbalasan dan jemaat membacanya lewat yang tersedia. Saudara seiman, hari Minggu 20 Desember 2020 ini, kita berhimpun di rumah Allah untuk menyembah Dia. Pada Minggu Advent keempat ini, kita memohon belas kasihan-Nya agar Ia mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Hanya dengan cara demikian, kita dapat melanjutkan kehidupan ini. Ya Tuhan Allah kami, berilah kepada kami rahmat-Mu, supaya kami dibebaskan dari belenggu dosa. Hidupkanlah kami sesuai janji-Mu, ya Bapa Maha Kudus. Sebab kepadamu jua kami telah berbuat salah dan menyakiti hati-Mu. Ya Bapa, biarlah ibadah kami ini bagaikan korban berbau harum yang memuliakan nama-Mu. Ya Tritunggal Maha Kudus, berkatilah ibadah kami. Kuatkanlah hatimu, angkatlah wajahmu, pandanglah Allah yang mencurahkan kasih karunia. Dialah Muhalis dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami percaya akan Allah yang telah bekerja membebaskan. Dialah satu-satunya penebus. Dialah Bapa kami, sebab Dia yang mengenal kami. Tuhan Allah berfirman, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, sanjung, dan dimuliakan. Marilah kita berdiri dan menyanyikan pujian sanjung.
Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Yesus, ku sanjung Engkau di tempat tinggi. Katakan, ku sanjung Engkau di tempat maha tinggi. Sanjung Engkau di tempat tinggi. Sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang Ibadah syukur pada perayaan Advent keempat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan bagimu, penebus dan juru selamat. Dan salam di dalam Yesus Kristus, turun ke atas seluruh manusia, serta memenuhi alam semesta, supaya segala makhluk menyembah Dia oleh roh dan kebenarannya. Amin. Silakan dulu. Introitus. Nats pembimbing dalam perayaan liturgi Advent keempat ini dikutip dari Perjanjian Lama kitab Nabi Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4 demikian. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tangan. Tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Yang maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamat oleh
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan dan menghayati nasihat firman berikut ini. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 22 bahagian A. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan Engkau Yesus dengan segenap hati. Bukalah hati dan pikiran. Biarkan Roh Kudus menguasai akal budimu dan menuntun engkau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari, mana saja, kapan saja engkau. Tuhan tolong sentuh hatiku, Tuhan tolong arahkan hidup. Hatiku, Tuhan tolong arahkan hidupku, Tuhan tolong
jemaat terkasih, dengan dukungan keluarga masing-masing, ayah ibu wali, di altar gereja ini telah duduk 14 anak-anak kita yang telah bersama-sama dengan saya sejak Juni 2019. 2 kali tertunda peneguhan mereka pada Maret dan 6 Desember yang lalu. Tapi hari ini hal itu tidak bisa lagi dihambat. Sekalipun. Amin. Yang akan dilakukan ini adalah berkaitan dengan janji iman ibu, ayah, dan papa, mama Ani saat anak-anakmu ini kau bawa dibaptiskan. Maka di situ saudara, aku dan janji akan memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang telah diikat dalam perjanjian baptisan saat mereka dibaptiskan dengan namanya masing-masing, dalam nama Bapa, Anak. Karena itu biarlah sedikit lega hatimu, olehmu, oleh gereja, sekolah, dan spesial oleh pendidikan pengajaran katekisasi. Beberapa waktu saya mendapat kepastian bahwa anak-anakmu ini hari ini siap memenuhi janji ayah ibu dan semua saraninya. Mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka telah bilang waktu saya tanya, umur hidup seumur hidup. Amin anak-anakku. Sebab itu, mendahului peneguhan sidimu, sebagai siara rohanimu memenuhi janji ayah ibu, dengarkanlah nasihat firman Tuhan bagi sidi gereja baru, juga bagi semua orang percaya. Inilah perkataan Tuhan Yesus bagi saudara-saudara dan semua orang percaya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, dia akan disangkal di depan malaikat Allah. Tercatat dengan baik pada Lukas 12 ayat 8 dan 3 hari Pentakosta, Rasul Petrus diberi nikmat oleh Roh Kudus berkhotbah. Dan inilah kesaksian imannya dalam khotbahnya. Demikian. Rasul 4 ayat 12. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya diselamatkan. Kecuali dalam nama Yesus. Amin. Berikutnya. Danau Tiberias sesudah kebangkitannya menjelang hari yang ke-40. Yesus mengunjungi murid-muridnya yang katakanlah hampir tengah putus asa. Sekalipun mereka telah berjumpa dengan Tuhan, saya bangkit, tapi tetap saja yang namanya cinta akan kampung halaman itu selalu kuat. Maka Petrus dengan 6 orang temannya, 7 orang mereka, rata-rata orang Galilea, pulang ke Galilea. 150 kilo perjalanannya itu. Dari Yerusalem sampai di Danau Galilea. Salah satu pinggir danau itu namanya Tiberias. Dan dicatat oleh Yohanes yang juga hadir pada waktu itu, pada pasal 21. Yesus kunjungi murid-murid dan tanya, ada ikan? Oh, tiada. Kira-kira jam 10 pagi. Yesus bilang, tebarkan jalamu, samping kanan perahumu. Tanpa ada respon apa-apa, langsung mereka lempar saja begitu. Apa yang terjadi dikisahkan, maka 153 ekor ikan besar masuk dalam jalan. Dia menyebabkan Petrus buka baju lalu berenang. Itu Tuhan. Petrus berenang sampai ke pinggir danau. Namanya Tiberias pantai itu. Kalau macam di Danau Poso, ya, Eura atau ya begitu. Lalu Petrus sampai bertemu
Ternyata Yesus sudah membakar ikan dan roti. Sekarang itu tempat Yesus membakar ikan dan roti itu tepung batunya dalam gereja Petrus di Berias. Itulah sudah ada tungku dan ada ikan dan roti yang dipanaskan. Dari mana Yesus bawa itu? Rahasia Yesus yang sudah bangkit para orang mati, siap naik ke surga. Lalu dia bilang, bawa ikan-ikan untuk tambah sebab yang ini bawa ikan yang baru ditangkap dan mereka makan. Sesudah makan, Yesus panggil Petrus agak jauh dari teman-temannya, tanya, terus sayang saya, kau kasihi saya mengasihi. Tanya lagi, terus kasihi betul? Ya, saya. Lalu bertanya lagi yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya? Petrus merasa kesal, 3 kali ditanya. Tuhan tahu saya mengasihimu. Lalu kalahkanlah. Sudah itu, Yesus mengatakan perkataan yang akan saya baca ini pada anak-anakku. Yohanes 21 ayat 18. Ini perkataan Tuhan kepada Petrus dan juga kepada kita hari ini. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendak. Tetapi jika engkau sudah jadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak engkau. Yohanes memberi catatan di bawah ayat 21. Ini dikatakan Yesus untuk menjelaskan bagaimana Petrus akan mati. Sejarah mencatat Petrus mati di Roma. Pada saat ia akan dihukum mati karena imannya, Petrus akan disalib seperti Yesus di atas, kepala di atas. Petrus bilang begini sama orang yang akan menyalibkannya, tidak pantas saya disalib seperti Tuhanku. Salibkanlah saya dengan kepala di bawah, kaki dia. Saudara-saudara, sekarang kalau ada baju-baju kau, saya pernah beli satu salib terbalik untuk 2 hal. Satu dipakai oleh antikris, bahwa mereka menolak Yesus dan tidak disalib. Satu dipakai oleh gereja untuk ingat pengorbanan Petrus dan terpenuhinya ayat ini. Nah, anakku, tidak mudah menjadi orang Kristen di hari-hari mendatang, tetapi setialah pada Tuhan. Ayat berikut, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat ini kami sudah bahas pada waktu kami bacakan untuk ingatkan pelihara kekudusan hidup. Akhirnya inilah penguatan dari Rasul Paulus pada setiap orang percaya dalam setiap keadaan dan setiap situasi. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Dengarkanlah anak-anakku. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan lawan tipumu. Bapak Ibu, keluarga, orang tua, wali, tibalah saatnya anak-anak kita akan memasuki akta janji imannya kepada saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai sidik gereja. Saya persilahkan berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan di hadapan jemaat yang hadir beribadah hari ini. Bahkan di hadapan ayah, ibu, dan walimu hari ini.
yang bawa engkau dulu dibaptis. 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara percaya ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudara berjanji untuk setia pada pengakuan iman ini, serta mengerjakan keselamatan dalam pertolongan Yesus Kristus seumur hidupmu? Apakah saudara berjanji untuk menyampaikan berita keselamatan itu baik dengan perbuatan, tutur kata, dan pikiran? Apakah juga saudara berjanji untuk ikut serta dalam pembangunan jemaat Tuhan? Saudara Mary Eliska Andani Rundulemo, bagaimana jawab? Tuhan memberkatimu. Saudara Nekaristi Cesar Tole, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Irene Gracia Kristinusi, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Kesia Seris Metaya Matoneng, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Joy Axel Matayon Mangoli, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Gita Pratiwi Rundulemo Mangke, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Gabriel Jonri Ratu Kore, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Ferry Amsar Tauna, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Yonatan Sebinala Allah, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Ayu Novita Sari Malaha, apakah jawab? Tuhan menolongmu. Saudara Nadia Naulita Merdeka Wati Mena, apakah jawab? Tuhan menolongmu. Saudara Hebart Cekonia Tovimba, apakah jawabmu? Tuhan menolongmu. Saudara Anggito Regen Madelu, apakah jawab? Tuhan menolongmu. Saudara Aldo Prian Masa, apakah jawab? Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Para orang tua dan wali anak-anak serta jemaat, marilah kita berdoa 14 anak-anak kita. Doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan peneguhan sidi. Tentu banyak yang kurang daripada yang lengkap kami kerjakan. Maka biarlah roh-Mu memperlengkapi anak-anak kami ini, sehingga mereka taat dalam firman, berhikmat dalam hidup, setia kepada imannya di dalam Yesus Kristus seumur hidup mereka. Amin.
Amen. Supaya beri kebaikan menghadap jemaat. Bapak Ibu, inilah doakanlah supaya berkat bagi dirinya, bagi keluarga banyak. Sebagai hamba Yesus Kristus, dengan ini kami para hamba Tuhan yang telah menumpangkan tangan menyatakan bahwa saudara-saudara semuanya dengan resmi ditetapkan sebagai anggota siti gereja Kristen Sulawesi Tengah dan sekaligus menjadi anggota siti gereja yang kudus dan aktif. Pendeta perempuan di sebelah kanan para itu diambil gambar yang luar biasa ini. Pendeta laki-laki ini bisakah diambil gambar ini? Bapak Ibu, mohon pengertian seluruh jemaat yang beribadah. Anak ini akan datang kepada orang tua masing-masing untuk menyampaikan dukungan, tapi juga paling ini akan lakukan sesuatu yang patut kau katakan buat anak. Yang kau katakan doa. Silakan ditaruh Alkitab. Bunga ke tempat orang tua dan lain.
sudah, boleh kembali. Silakan kembali. Shalom Bapak Ibu. Ada hal-hal spesial buat saya hari ini. Yang pertama, untuk mimbar gereja sebagai pendeta aktif, ini pimpin ibadah yang terakhir sebagai pendeta aktif. Saya akan pimpin nanti tanggal 10, tapi sudah emeritus. Saya akan pimpin tanggal 24 dan 25, tapi di luar, kan dalam gereja. Di gereja di mana saya menerima urapan, di Moria Tentena 26 November tahun 86, di gedung ibadah Efata, mimbar terakhir sebagai pendeta aktif. Kiranya Tuhan berkenan beri buat sehat. Spesial yang berikut, ini peneguhan Sidi sebagai pendeta aktif yang terakhir. Dan pakai kaos dokter. Boleh dibuka, adik-adik, kaos tangannya. Keringat itu. Kita buka. Itu spesial yang berikut. Yang paling spesial, ada satu anak Sidi di sini. Saya diundang berkhotbah tahun 2000-an di Efata, pendeta Pandegirot, dan lalu ada baptisan. Jadi saya membaptisnya waktu itu dan saya meneguhkan Sidinya. Anak spesial tersebut adalah yang pertama, Ana Mary Rundulema. Sebuah peristiwa-peristiwa spesial. Marilah berdoa. Ke atas penumpangan tangan yang telah kami lakukan sebagai utusan-Mu, dan Engkau yang memberi otoritas itu kepada kami para hamba-Mu, maka biarlah apa yang Engkau berkati ini diberkati selama-lamanya secara pribadi, diberkati selama-lamanya bersama seluruh keluarganya, baik keluarga itu bersama dalam rumah ibadah ini maupun ada di tempat lain. Biarlah Engkau ya Yesus menjadi Tuhannya dan Juru Selamatnya seumur hidup mereka. Diberkatilah kehidupan masing-masing, baik yang sudah bekerja, yang sedang berstudi di SLA, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Kepelbagaian ke-14 anak-anak kami dalam tangan-Mu ya Yesus, hamba meminta tuntunlah supaya mereka menjadi saksi-Mu, saksi dari kebenaran firman-Mu bagi hidupnya, saksi-Mu untuk memberitakan keselamatan. Saatnya kami akan membaca firman pada Advent keempat ini. Biarlah Engkau berkenan merahmati hamba-Mu untuk menyampaikan. Biarlah kuasa roh pohon hikmat itu menguasai setiap hati dan pikiran di dalam rumah ibadah ini ataupun yang duduk di luar rumah ibadah, beribadah bersama. Amin. Shalom. Saya telah memilih satu ayat pembacaan firman. Sesudah baca ini silakan untuk memberi sedikit saya istirahat, baru berkhotbah, minum air. Jadi habis baca Alkitab ini silakan Pak Halawa. Yohanes pasal 1 ayat 14. Pak Gusti boleh ditayangkan kalau memang punya kayak itu. Mari kita membaca bersama. Mau pakai Alkitab sendiri atau yang di HP atau yang ada di Infocus. Mulai. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Silakan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kalau Pak Pendeta mengatakan banyak yang spesial, termasuk saya. Sebab saya ingat saya menyanyi di gereja ini sebelum kita masuk situasi COVID pada tanggal 15 2020 yang memimpin ibadah saat itu Ibu Pendeta. Sudah itu tidak ada ibadah. Pagi saya datang di sini sebenarnya menyanyi dari tadi pagi, tapi karena padat, kita Arnold mengatakan sampai dengan sore. Tadi saya memulai melayani setelah mulai ibadah aktif kembali di gereja BK Korpstup. Pendeta saya mengganti lagu karena memasuki pemberitaan firman. Firman-Mu itu adalah pelita, karena firman itu yang kekal, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Inilah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan.
kasih. Pertama-tama terimalah salam kami para pendeta dan majelis gereja bagi semua sili baru. Salam juga kepada seluruh keluarga Papa Mama dan wali yang bisa hadir. Tuhan pasti memberkati. Amin. Kita telah sampai pada minggu Advent yang keempat dan memang hanya ada 4. Pada hari Kamis kita akan masuk pada malam Natal dan pada hari Jumat kita masuk pada Raya Natal. Dan itu dilakukan di halaman. Tanda-tanda untuk itu sudah mulai ada, sudah ada tenda. Semoga pohon terang yang dari sampah-sampah yang indah itu. Tadi malam 7 wartawan telepon, kenapa Pak Pendeta tidak diberitahu kepada kami supaya bisa diliput. Sebab itu sesuatu yang lain, tapi saya pikir datang sajalah. Saya tahu, siapa tahu ada yang masih bisa dipindah, nanti ditaruh saja di tempat yang menurut kita strategis, karena nanti kita akan ibadah, kumpul tapi kumpul per tiap kelompok. Jadi tidak membaur, yang membaur masing-masing kelompok, tidak ada batas-batas. Advent. Pada 4 Advent berturut ini mulai tanggal 29, sudah disampaikan kepada kita pada Advent pertama tanggal 29, temanya Tuhan datang kapan saja. Kan Advent berarti menanti. Pertama menanti kelahiran Tuhan Yesus, maksudnya perayaannya. Dan yang kedua menanti sebenar-benarnya Tuhan yang akan datang kembali. Dan sebagai gereja yang menanti kedatangan kembali, harus sadar bahwa dia datang menurut waktunya sendiri. Tuhan datang bisa kapan saja. Sebab itu pada minggu berikut temanya adalah jika Tuhan akan datang kapan saja, maka yang paling penting bagi kita adalah selalu berjaga dan berdoa. Lalu pada minggu yang kemarin tanggal 13 dengan bacaan juga dari Yesaya dan Markus, kita diajak untuk merenungkan bahwa kita yang berjaga dan berdoa, yang sadar Tuhan kapan datang saja, siap sambut Dia. Amin. Siap sambut Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Dan minggu Advent yang terakhir ini kita akan merenungkan bahwa yang kita sambut itu sudah datang, yaitu firman yang ada di antara kita. Bapak Ibu terkasih, menarik untuk sedikit menghayati kenapa Yohanes dipakai Tuhan untuk mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kamilah saksinya dari kemuliaannya yang dinyatakan oleh Putra Tunggal Bapa. Menarik. Kenapa? Karena Yohanes adalah salah satu murid Yesus. Dan dari 12 murid yang paling disayang, dia ternyata Tuhan Yesus punya juga anak kesayangan tersendiri. Jadi maklum kalau di rumah ada anak-anak yang spesial bagi mama, spesial bagi ayah, spesial bagi opa apalagi. Karena itu biar salah dibela. Begitu juga Yohanes. Yohanes itu saudaranya Yakobus. Ayah mereka Zebedeus namanya. Ibu mereka namanya Salome. Itu menurut keterangan Injil. Dan Yakobus, yang bukan penulis surat Yakobus, karena penulis surat Yakobus dalam kitab Injil ini adalah saudara Yesus. Saudara dari Yohanes, Yakobus mati tahun ketiga setelah hari Pentakosta. Itu dapat dibaca pada kitab para rasul. Jadi orang percaya yang menyusul Stefanus, atau katakan murid Yesus yang pertama martir baginya adalah Yakobus, saudara Yohanes, orang-orang Galilea. Bapak Ibu terkasih,
Yohanes mendapat tempat spesial dalam catatan Injil. Kalau saudara telah membaca Injil secara keseluruhan, pasti menemukan bahwa Yohanes adalah murid yang paling berani menantang maut pada saat Yesus disalibkan. Diceritakan dalam Injil, pada saat Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, telinganya mendengar. Karena apa? Karena dia ada di kaki salib. Tidak terlalu jauh dari situ, dari kaki salib. Dia bersama dengan ibu Yesus, yaitu Maria dan perempuan-perempuan lain. Sedangkan murid yang lain lari pontang-panting. Bahkan Petrus sendiri tidak berani ke Golgota. Tapi Yohanes, penulis surat Injil Yohanes, ada di situ dan saksikan bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan bagi gurunya, bagi yang mengasihi dia. Bahkan Bapak Ibu tahu kalau saudara membaca kisah perjamuan malam, sesudah Yudas mengambil roti sepinggan dengan Yesus, Yohanes menaruh kepalanya di dada Yesus. Itu dekatnya. Karena itu, ketika mereka ada di Tiberias, yang menjadi dasar dari perkataan yang dikutip tadi, kata-kata Yesus kepada Petrus, Petrus tanya kepada Yesus, Guru, bagaimana dengan dia? Maksudnya dengan Yohanes. Yesus bilang, kalau aku mau, dia tidak mati sampai aku datang. Apa urusanmu, Petrus? Yohanes meninggal pada usia 101 tahun. Sesudah kebangkitan Yesus dan naik ke sorga, sesudah peristiwa salib dan diikuti dengan kebangkitan dan penampakan, bahkan dia ada di Tiberias. Hingga ada pada Yohanes 21 ia mencatat bagaimana 7 orang dikunjungi Yesus sudah kebangkitan. Kira-kira mereka ingin larikan diri lalu Yesus pergi kunjungi. Kamu jangan pergi, jangan lari. Kabarkan kepada dunia bahwa aku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku adalah anak tunggal Bapa. Ini satu-satunya murid yang tidak mati sebagai martir. Dia mati normal pada usia 101 tahun. Sebelum dia meninggal, di Efesus dia menjadi uskup dan ditulisnyalah kitab Injil ini. Sesudah itu ia ditangkap dan dibawa di Roma. Lalu di Roma dalam sebuah cerita yang layak dipercayai. Jika saudara membaca Wikipedia akan ada keterangan di situ bahwa dia sesungguhnya dihukum mati juga. Digoreng dalam kuali yang ada minyak. Tapi seperti kisah Daniel dan teman-temannya, dia tidak terbakar sedikit pun. Lalu karena stres pihak pemerintahan Romawi, penguasa waktu itu, dia dibuang ke Pulau Patmos. Menjadi salah seorang pekerja tambang batu bara. Sama banyak orang Kristen lainnya. Rupanya orang Romawi menjadi jenuh. Kalau bunuh tiada guna, lebih diangsingkan jadi pekerja paksa tanpa gaji. Di Pulau Patmos. Apa terjadi? Kristus mengunjunginya dan memberikan kitab Wahyu. Kitab kelima yang ditulis oleh Yohanes. Injil Yohanes 1, 2, 3, surat Yohanes dan Wahyu. Jadi secara tersengaja Tuhan menyelamatkannya dari hukuman digoreng dalam kuali yang panas. Untuk kepada dia diberikan kitab Wahyu. Yang bagian dari kitab Wahyu itu masih satu perkara belum dipenuhi. Yaitu kedatangan Kristus kembali. Dan diikuti kebangkitan orang mati. Dan lalu kita memiliki tubuh yang mulia. Sebab itu, sekalipun di Natal ini kalau pergi dikubur sedih, tidak apa-apa. Ingat kasih sayang. Dan juga ada yang pergi dikubur, ingat kasarnya suami, kasarnya istri, katanya orang tua. Bisa juga. Tidak apa-apa.
Tidak apa-apa menangis kalau kita pergi dikubur karena mengingat kisah kehidupan bersama yang diberkati. Yang penuh aroma dan cerita yang luar biasa. Tidak apa-apa. Tapi di balik itu percayalah. Tubuh yang sedang dikuburkan di setiap kuburan di bumi ini. Bahkan yang tidak sempat dikuburkan. Kelak ketika Tuhan datang kembali, dia akan mendapat tubuh mulia. Lalu masuk dalam Eden yang baru. Eden yang lama telah hilang oleh Adam dan Hawa, Eden yang baru disiapkan. Yaitu firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Tanya kita ialah, kenapa Yohanes tiba-tiba memulai Injilnya dari sebuah pernyataan yang paling penting dalam iman orang Kristen? Kenapa? Apakah Yohanes tidak tahu cerita tentang orang sewilayahnya di daerah Galilea? Ada 2 orang di Nazaret yang sudah kirim pinang. Lalu perempuannya sebelum bikin pesta di rumah dikunjungi Gabriel. Lalu Gabriel bilang, Maria, engkau dipilih Allah untuk mengandung dari Roh Kudus. Dan berilah kelak namanya Yesus. Apakah Yohanes tidak tahu? Apakah Yohanes tidak bertemu dengan Yusuf? Yang kemudian menjadi memimpin perjalanan dari Galilea 150 km menuju Bethlehem. Sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas. Apakah Yohanes tidak tahu itu? Apakah tidak penting? Penting, tapi sekalipun Yohanes tahu, dia tidak ingin memulai Injil dari situ. Pasti Yohanes juga tahu bahwa ketika Yusuf merencanakan untuk batalkan perkawinan karena ketahuan apa yang dikatakan malaikat kepada Maria betul-betul terjadi. Bukan berita bohong. Gabriel betul-betul menyampaikan fakta ilahi. Maria mengandung. Lalu Yusuf diam-diam mau cerai. Batalkan pertunangan. Tapi menurut Matius, Yusuf kemudian dikunjungi malaikat yang sama, Gabriel. Yusuf, jangan takut ambil, tidak usah malu ambil. Yang telah engkau pinang itu menjadi istrimu sebab kandungannya bukan dari apa-apa, bukan dari setan, bukan dari niat jahat, bukan kesalahan Maria, tapi itu kehendak Allah. Roh Kudus menaunginya. Ya sama seperti ketika Tuhan mengambil tanah lalu di dalam tanahnya dibentuklah manusia pertama. Seperti itulah Roh Kudus tinggal dan ada di dalam perempuan Maria yang masih perawan. Lalu mengandung. Ambil Yusuf. Tanggal perkawinan yang ditetapkan tetap saja. Sebab apa yang di dalam kandungannya, seperti saya sudah bilang ke Maria, saya bilang juga ke kau, Yusuf, itu dari Roh Kudus dan beri nama dia Immanuel, Natal. Bapak Ibu terkasih, apakah Yohanes tidak tahu itu? Pastilah. Sebab Yusuf dan Maria itu di Nazaret, tidak terlalu jauh kota mereka dari Danau Galilea. Memang Yohanes orang Danau Galilea, nelayan di Kapernaum, kota di pinggir Danau Galilea, tapi tidak terlalu jauh, saling berkunjungan. Ingat Yohanes pasal 2 mencatat perkawinan di Kana. Kana itu kalau umpamanya Centena ya, Kelei itu Kana, Savidago itu Nazaret. Lalu Buyung Pondoli atau Peura, nah itu Kapernaum. Jadi orang-orang di sekitar pegunungan yang mengelilingi di sebagian barat dari Danau Galilea itu masih serumpun, karena itu baku undang kalau pesta. Karena itu ada catatan Yohanes pada pasal 2, pesta di Kana diundang orang dari Nazaret, hanya 13 kilo jauhnya antara kota itu. Maka Yohanes tidak tahu bahwa Yusuf dikunjungi malaikat? Pasti tahu. Penting enggak? Tapi bagi dia
Yang ini paling penting, paling fokus. Apakah juga Yohanes tidak tahu berita yang menggemparkan bahwa setelah Herodes menjadi marah karena merasa ditipu oleh para Majus yang datang di istana dan tanya, raja di mana, rajamu yang baru lahir? Raja apa? Itu Herodes tanya kepada para orang Majus. Itu kami sudah lihat bintangnya dari timur, dari Mesopotamia. Begitu jauh Bapak Ibu. Dari wilayah Irak, Iran. Dipimpin Tuhan menuju tanah Kanaan, menuju Palestina. Bahasanya hari ini. Itu bukan 1 kilo, itu ribuan kilo. Tapi oleh iman dan percaya dan Allah yang menentukan, mereka ikut. Biar cuma bintang di langit. Karena itu kalau kita sudah dapat penjelasan tentang Tuhan dari firman yang begitu lengkap, maka menjadi percayalah dan tidak pernah berubah percayamu. Amin. Sedangkan orang Majus cuma lihat bintang dengan keahlian yang ada pada mereka, begitu percaya dan berkorban demi membuktikan sesuatu yang agak lain di cakrawala, di bentangan. Herodes langsung ingat, oh kalau begitu ditanya orang Yahudi, panggil imam-imam. Kalau imam-imam, adakah ditulis akan ada Mesias? Oh iya ada. Hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Oh begitu? Oh iya. Malum dia, tapi di hati ada hati jahat. Apa dilakukannya? Pergi, kalau ketemu, bilang saya. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa karena diperingatkan dalam mimpi, maka orang Majus kembali ke jalan lain. Artinya tidak kembali ke Yerusalem. Pulang ke tanahnya, lewat Yerusalem. 2 tahun berikutnya Herodes baru ingat, aduh, mana itu orang Majus, dia kasih tahu. Kurang ngajar, Dora. Lalu dia bilang, sekarang ku perintahkan bunuh setiap anak berusia 2 tahun. Lalu terjadi pembunuhan di Bethlehem menurut kisah dari Injil Matius. Tidak dihitung banyaknya anak-anak, tapi pasti banyak. Sampai-sampai kutipan pada perjanjian lama, terdengarlah di negeri Rama, Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur karena soal itu. Ditulis pada Matius pada peristiwa pembunuhan anak-anak oleh kekejaman Herodes. Natal berdarah. Apakah Yohanes tidak tahu? Pasti tahu. Yang kemudian menjadi fokus bagi dia. Setelah jalani 3 tahun bersama Yesus, menjadi gembala dan uskup di Efesus. Lalu kemudian sebelum ia sendiri meninggal pada usia 100 tahun, 101 tahun di Edesa. Pertama di Efesus, setelah dibuang ke Pulau Patmos, dia bebas lagi, tempatkan lagi di Turki sebagai uskup di Edesa. Sebelum ke Edesa, sebelum ke Pulau Patmos, sebelum ditangkap di Roma, sebelum dia digoreng dalam kuali yang menyala-nyala, ia menuliskan Injil ini dan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Mengapa? Karena Yohanes sungguh-sungguh merasakan kemuliaan anugerah dari Kristus bagi hidupnya. Karena itu dalam usia yang cukup tua, dia menulis Injil ini. Sebab dia suara kebenaran. Dia sendiri menikmati bagaimana kemuliaan Kristus mengizinkan dia menjadi seorang pendeta, seorang uskup. Sampai usia 101 tahun. Dan meninggal dengan terhormat, dengan baik. Yang kau percayai, dan dengannya berkata, aku percaya, adalah Tuhan yang diam di antaramu dan di hatimu. Karena itu tidak boleh pernah bergerak dari percaya ini. Tadi ini tantangan untuk menjadi orang Kristen begitu luar biasa. Saudara akan mendapat serangan, bahkan sedang mendapat serangan dari mana-mana. Termasuk dari medsos, media sosial. Dari tulisan, dari khotbah. Silahkan mendengarkannya. Tapi dengarkannya juga orang yang bersaksi. Yang menikmati kemuliaan Kristus di dalam hidupnya.
Karena itu mereka rela sekalipun di penjara demi Kristus. Sekalipun ia diusir oleh seluruh keluarganya. Pisah dari semua yang mengasihinya. Bahkan harta pun tidak berhak atasnya. Mereka setia. Sebab sama seperti Yohanes. Mereka menikmati kemuliaan dari Allah yang menjadi manusia. Yang adalah putra tunggal Bapa. Jangan bergerak ke iman keluargamu. Jangan. Sebab Tuhan yang kita rayakan setiap tahun adalah Tuhan yang sungguh-sungguh tidak hanya ada di sorga, tapi juga yang setia dan mendengar setiap doamu. Amin. Rayakan Natal dalam sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Selamat anak-anakku menjadi orang-orang yang bertaat kepada Kristus. Dan jangan pernah berhenti melayani. Apa yang sedang engkau kabarkan akan pernah berubah ketetapannya, termasuk ketika ia memilihmu menjadi penatua dan hambanya. Kerjakan dalam seluruh talenta yang ada padamu. Sebab yang kita beritakan adalah Allah yang kemuliaannya tidak hanya pada zaman Yohanes, tapi juga pada hari-hari ini. Salah satu bukti ialah saat Allah kedua di Yerusalem dibangun kembali oleh Zerubabel. Ada doa pada kitab Maleaki. Sebab kemuliaannya yang pertama, sebab kemuliaannya yang kedua melebihi kemuliaannya yang pertama. Dalam perkenanan Tuhan apa yang telah dipersembahkan orang-orang tua kita membangun bait Allah ini, yang diresmikan tahun 2000 oleh Presiden Gus Dur. Dalam berkat yang ada padamu dan yang akan Tuhan beri, kita mengubah sedikit. Hingga sedikit berbeda dengan yang lama, tetapi tetap saja dia adalah rumah bagi Tuhan. Amin. Kemuliaannya kita dinyatakan dalam rumah ibadah ini. Sehingga kita terus rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya Allah lah yang ditinggikan. Berkat kehidupannya terus. Sengaja khotbah ini setengah jam. Tadi juga setengah jam. Sebab inilah perkenanan Tuhan bagi hamba ini. Sebagai pendeta aktif GKST. Mimbar resmi ini. Pas kita akan bertemu 24-25 tanggal 1 tanggal 10 Januari, tapi pada 10 Januari seperti saya sudah bilang, di situ pasti nama saya disebut. Pemimpin ibadah hari ini Pendeta Arnold Emeritus. Sama dengan Pendeta Erna Emeritus, Pendeta LD Kalara. Semoga juga Tuhan beri saya umur seperti mereka. Amin. Amin. Supaya siapa tahu masih kuat datang ibadah di Efata. Siapa tahu juga masih bisa undang-undang. Syukur puji Tuhan. Demikian. Amin. Mari untuk menyampaikan credo apostolikum. Silakan berdiri. Pengakuan iman. Mari mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Sara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, selanjutnya ajakan persembahan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 10. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 393 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan betapa baiknya. Terima
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita dengarkan warta jemaat Minggu tanggal 20 Desember 2020. Jadwal ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020. Jam 6 pagi, kelompok pelayanan 3 dan 4. Majelis yang bertugas, majelis kelompok 3 dan 4. Jam 9, kelompok pelayanan 5 dan 6. Majelis yang bertugas, majelis kelompok 5 dan 6. Jam 15.30, kelompok pelayanan 7 dan 8. Majelis yang bertugas, majelis kelompok 7 dan 8. Jam 18, kelompok pelayanan 1 dan 2. Majelis yang bertugas, majelis kelompok 1 dan 2. Jadwal perayaan Natal periode tanggal 21 sampai dengan 27 Desember 2020. Senin 21 Desember 2020 pukul 18, kelompok pelayanan 6. Selasa 22 Desember 2020 pukul 18, kelompok pelayanan 4. Ibadah Natal, pohon terang jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 pukul 17.30, bertempat di halaman gereja. Ibadah perayaan Natal akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, jam 8 pagi, bertempat di halaman. Ibadah Natal hari kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020, jam 9 pagi, bertempat di gedung gereja, dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus. Perjamuan kudus akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, pada 4 kali ibadah Minggu. Untuk itu, bagi anggota jemaat yang akan dilayani di rumah-rumah karena sakit atau lansia, dapat menghubungi diaken masing-masing untuk pengaturan jadwal. Disampaikan bahwa pada ibadah perayaan Natal tanggal 24 dan tanggal 25 Desember 2020, semua anggota jemaat wajib memenuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, berdasarkan arahan tim COVID-19 Jemaat Efata. Setiap anggota jemaat wajib menggunakan pita merah pada perayaan Natal tanggal 24, tanggal 25 Desember 2020, dan Tahun Baru 1 Januari 2021 yang akan dibagikan oleh diaken masing-masing. Gebot nikah yang pertama akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Selasa 5 Januari 2021. Seorang laki-laki, nama Putu Ade Putra, tempat tanggal lahir Tausu 17 September 1994. Baptis tanggal 6 Desember 2020 di Jemaat GKST Efata Palu. Idi tanggal 6 Desember 2020 di Jemaat GKST Efata Palu. Dengan seorang perempuan, nama Renata Sari Glorita Lempoy. Tempat tanggal lahir Palu 13 Agustus 2001. Baptis tanggal 19 Oktober 2003 di Jemaat GKST Anugerah Masomba, Palu. Sidi tanggal 25 Maret 2018 di Jemaat GKST Efata Palu.
Data anggota jemaat yang baru. Nama keluarga. Keluarga Latengke. Data anggota keluarga. 1. Harta Latengke, suami. 2. Atika Sukarya, istri. 3. Sonya Latengke, anak. 4. Lena Latengke, anak. 5. Alfredi Latengke, anak. Alamat domisili, Bidang 2. Dan masuk pada kelompok pelayanan 4. Campur syukur perayaan Natal tanggal 24, 25, dan perjamuan kudus akhir tahun tanggal 27 Desember tersedia di depan gereja. Yang terakhir, Akademi Keperawatan Bala Keselamatan Palu telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2021-2022. Dibuka sampai dengan bulan Juni 2021. Informasi selengkapnya tersedia brosur di sekretariat. Selanjutnya kami akan bacakan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode 13 sampai dengan 19 Desember 2020. Saudari Kak Clara Liloi 200.000, Saudara Aang Koroke 100.000, Saudari Asti Dian Pratiwiranuntu 500.000, keluarga Mebukoli Ponggele 500.000, anak Gabriel dan Timi 250.000, Saudari Tia Liloi 250.000, anak Kevin dan Kerin 500.000, NN kelompok 3 900.000, Saudara Nalto Mentara 1 juta, keluarga Tauna Bandule 150.000, keluarga Salam atau Ori 500.000, keluarga Silstra Manganti di Denpasar Bali 500.000, Omatai Hutu Losi 100.000, keluarga Resilia Rakian 100.000, keluarga Bojo Lontaan 500.000, keluarga Onduko Lambei 1.500.000, anak Kenso William Rumantuk 500.000, keluarga Rundulemo Mangile 500.000, keluarga Lumeno Musa 490.000. Jumlah 9.040.000 rupiah. Jumlah biaya yang dibutuhkan sebesar 135.007.000 rupiah. Penerimaan tanggal 13 sampai dengan 19 Desember 2020 sebesar 9.040.000 rupiah. Jumlah dana yang masih dibutuhkan untuk perbaikan plafon dan lantai gereja sebesar 125.967.000 rupiah. Demikian warta jemaat. Perhatian Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih. Pokok doa Minggu 20 Desember 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Saudari Anggun Tuala, Bapak R. Mebukoli, Omatai Hutulosi. Persembahan syukur perpuluhan Saudari Niken Babai. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Ibu Yesi Elvira Purnama, Saudara Aang Koroke, Saudari Astidian Pratiwi Ranuntu, keluarga Mebukoli Ponggele, anak Gabriel dan Timi, Saudari Tia Liloi, Saudari Kartika Asa, Saudara Kris Lintang, anak Kevin dan Kerin Tanjoga, Panitia Natal Pemuda, NN Kelompok 3, Bapak Yosef Lawesa, Saudara Nalto Mentara, keluarga Lumeno Musa, Saudara Apriani Sengkende Luke atas kelulusan dari ujian kompetensi profesi nurse. Anak Kenzo William Rumantuk atas penerimaan baptisan kudus.
keluarga Bojo Lontaan, keluarga Resilia Rakian, keluarga Zilisra Manganti di Denpasar, Bali, keluarga Salamato Ori, saudara Reynaldi Putra Sanjaya, NN kelompok 7, keluarga Tauna Bandule, keluarga Runduliamo Mangile, keluarga Darmawan Tarakolo. Mohon dukung dalam doa Bapak Rusman Garusu yang akan berangkat ke Semarang. Selanjutnya kita akan mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Ibu Tulaka Rinuga, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafazebua, Bapak Nathan Angkawa, Ibu Wijaya Bande, Bapak Erepi, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu L. Kerampengan, Ibu Taiwa Matimpas, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Bapak L. Tauna, Ibu Diaken Halimboki Aus. Bapak Yunus Taralalu sakit di Rumah Sakit BK, anak Felicia Garusu yang sakit di Semarang. Yang terakhir kita akan mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita satu dalam doa syafaat di akhir ibadah ini. Marilah doa. Syafaat kami kepadamu ya Tuhan saat ini, biarlah Engkau memberkati apa yang telah Engkau berkati bagi hidup pribadi dan keluarga kami. Ketika kami jalani hidup di minggu berjalan, Engkau bekerja bersama kami. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan. Jika kami berjalan, Tuhan menaungi, membimbing, mengawali. Sehingga baik perjalanan dalam kota, di luar kota, dengan alat angkutan darat maupun udara, tiap-tiap tujuan perjalanan kami terlindungi dan selamat di dalam Tuhan. Bila anggota keluarga kami masing-masing tidak bersama, ada yang terpisah, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati sekaliannya. Kami berdoa untuk semua pribadi dan keluarga yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan, atas berbagai berkat, atas berbagai keberhasilan dalam proses studi, atas perpuluhan yang boleh disisihkan bagi pelayanan, atas persembahan untuk renovasi gedung ibadah yang sudah selesai ini, dan macam-macam persembahan syukur jemaat-Mu. Kunjungilah ya Tuhan dengan berkat-Mu tiap hati, tiap diri yang bersyukur. Bahkan kunjungilah mereka yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di kota ini, bahkan di kota yang lain. Kesembuhan daripada Tuhan berlaku, baik mereka yang berusia muda, dan apalagi juga mereka yang berusia lanjut. Pengunjungan Tuhan adalah kenyataan mujizat kesembuhan dan pertolongan bagi mereka. Ibadah pada minggu akan berjalan mulai hari Senin sampai pada perjamuan kudus di hari Minggu. Kepadamu kami datang minta Engkau melindungi kami dari berbagai ancaman virus termasuk corona. Bahkan lebih daripada itu, ada lingkungan yang aman di tengah-tengah situasi kami hari ini. Bila negara harus hadir melalui polisi, melalui tentara yang akan berjaga, biarlah oleh berkat-Mu semua kesiagaan dan kewaspadaan menjadi keamanan bagi semuanya. Hantarlah kami dalam sukacita dan bimbinglah kami di dalam berkat-Mu, baik menjalani hidup maupun ibadah-ibadah kami. Panitia yang akan bekerja diberkatilah. Demikian Tuhan, kami taruh sepenuhnya kepadamu seluruh keadaan bangsa kami. Biarlah bangsa ini terus memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Dan biarlah orang-orang percaya menjadi pionir dari kehadiran damai sejahtera di tengah-tengah lingkungannya, bahkan bangsa.
Kami yang sudah datang melayani dalam berbagai talenta yang ada pada kami, diberkati kiranya oleh Tuhan. Kami akan kembali dari rumah kudus ini dengan penuh sukacita setelah mengetahui bahwa pada ibadah ini telah 14 anak kami menjadi sidi gereja dewasa. Biarlah ini menjadi sukacita tersendiri bagi jemaat Efata dan bagi seluruh keluarga, orang tua, dan wali. Dengarlah kami yang meminta di dalam nama-Mu, karena pada kuasa kasih-Mu lah kami taruh seluruh persembahan yang juga masuk pada ibadah hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita berdiri. Saudara-saudara seiman, dalam sukacita besar yang dilimpahkan Allah melalui pemberitaan firman-Nya, pulanglah dengan selamat dan lakukanlah firman Allah yang kamu telah dengar. Marilah berdiri dan teman-teman pendeta mengambil sisi di bagian depan para, satu di tengah, satu di situ, untuk menumpangkan tangan kepada seluruh jemaat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, kami ini. Tuhan Yesus, kami ini milik. Atas nama Tuhan Allah yang telah mengurapi dan memberikan otoritas Kristus kepada setiap hamba-Nya, selaku pelayan Kristus, kami diutus untuk menyampaikan berkat-Nya kepada kamu. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan merahmati roti makananmu dan air minumanmu oleh kebajikan-Nya. Tuhan menanggung hidupmu dari ancaman bahaya maut dan melindungi kamu dari penyakit. Tuhan menyertai kamu sepanjang perjalanan menuju masa depan yang dijanjikan Allah kepadamu. Amin. Silakan duduk, masuk doa pribadi dan kembalilah melalui pintu depan. Siapa tahu berkenan untuk menjemput sampul Natal, sampul malam Natal, sampul perjamuan kudus. Telah disiapkan oleh gereja, ada di pintu depan, pintu muka. Keluarga Sidi dan semua anak-anak Sidi masih harus tinggal untuk mengambil foto. Para pendeta jangan melepas toha dan stola. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa tanggal 24. Amin. Amin.
buat keluarga Sidi. Yang pertama akan diambil gambar Pak Pendeta dan semua Sidi. Sudah itu 14 kali diputi untuk pendeta dan keluarga Sidi. Kalau dengan anak Sidi spesial itu satu. Ya. Yang pertama dengan semua, tolong diatur para pendeta, kemudian pendeta bersama keluarga Sidi dan Sidinya 14 kali bergantian menurut urutan nama tadi. Jadi masing Sidi sudah tahu sesudah ini dia, sesudah ini dia. Majelis dapat menjemput seluruh persembahan dan ke sana. Sambil diatur saya berdoa dulu bersama para majelis.